Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau peraturan apapun, peraturan menteri, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, tambang-tambang ilegal, terlalu banyak penyelundupan. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satupun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan, karena kita akan review, kita akan kaji kembali. Yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak akan teruskan. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara-saudara sekalian, itu saya ingin tekankan masalah ini. Kita ingin Indonesia Incorporated, tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia, dari semua tingkatan, bahu-membahu, mari kita meraih kemakmuran bersama. Itu yang saya heran tuh gitu, kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak, ada backingnya, siapa backingnya, diem. Jadi saya agak bingung, saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan ini kan mempengaruhi pendapatan negara kan, kita di backing 100% oleh presiden. Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus sejahtera. Rakyat anak bangsa Indonesia kurang lebih penduduk 400 juta. 143 juta adalah korban aplikasi bodong, yaitu MBA sekaligus pemilik PT Sumarko Tbk MCI, yaitu komisaris presidennya
ya, Cipto Nagaria yang sekarang ini dipegang oleh anaknya, yaitu Sugianto Nagaria yang sekarang ini. Keberadaan yang tidak diketahui oleh masyarakat korban-korban MBA dan korban-korban petani garap, petani penggarap, bukan hanya di Gunung Gelis, tetapi seluruh Jabodetabek dan 18 cabang, pun juga dari berbagai nasabah-nasabah yang dimana terus-menerus bergulir menuntut agar uang-uang yang saat ini mereka melakukan bonus-bonus penipuan 378 melalui perumahan-perumahan lewat marketing galeri yang ada di seluruh 18 cabang, di mana tanah-tanah ini bukanlah tanah dari hasil keringat dari PT yang dimana disebarkan, tetapi itu justru hasil rampasan penindakan dan ini mereka sudah melakukan ini bukan hanya baru sekarang. Tapi mereka sudah dari sejak di mana berdirinya PT Summarecon Tbk itu, yaitu tahun 7576, ya, 7576, di mana mereka sudah melakukan ini terus-menerus menanamkan tragedi yang terus-menerus, di mana ya akhirnya di mana PT Summarecon juga telah menciptakan anak-anak perusahaan Summarecon. Mereka juga telah menciptakan sesama saham, sesama kerjasama, dan mereka juga telah melebarkan PT-PT di mana. Nah, penyumbernya Indonesia ini, penyebabnya ya berlawanan hukum, di mana tanah-tanah hak-hak rakyat yang bukan hanya di Gunung Gelis atau sebagaimana di mana pemberitaan yang sekarang ini viral sejak 2021 sampai sekarang 2026, di mana di situ 2021 mengungkapkan tidak surut berhentinya bahwa terus-menerus akumulasi warning sampai 2020 melakukan win-win solution, ya. Dalam pemberitaan ini sudah kurang lebih 4.000 sekitar 5.000, ya, di mana pemberitaan itu kita di mana menuntut keadilan. Namun keadilan yang dituntut oleh korban-korban yang petani penggarap nasabah seluruh daripada PT Summarecon ini terus-menerus justru, ya, bukan hasilnya justru menghasilkan untuk rakyat atau mengembalikan kepada, justru menjadi bahan tertawa. Bahkan semakin hari mereka dengan adanya melakukan meeting, melakukan rapat-rapat, melakukan kaji, melakukan itu semua himbau kepada korban-korban petani penggarap nasabah. Ya, itu semua itu adalah track, dan mereka itu adalah yang memang mereka adalah yang pelaku, ada dikatakan mereka adalah konspirasi kejahatan yang memang sudah mereka adalah figur dan publik, dan akarnya perlu diketahui oleh publik, ya, bahwa rakyat anak bangsa Indonesia yang jadi korban ini ada di bawah naungan penindasan yang lebih jahat dari komunis PKI. Dan ini sudah diciptakan, di mana pada di lapangan ini aktornya intelektual itu adalah Mujadi Budiman, sekaligus dia adalah PT Imora Presiden, Komisaris PT Imora Motor Honda. Dan mereka itulah yang melakukan 480 melalui anaknya, yaitu Marina Budiman, ya. Marina Budiman itu kaki kanan angkatnya adalah Rudi Tanuwijaya dan Rudi Yahya. Nah, itulah yang dikatakan PTMCI KJA, yang sekarang kalau di lapangan adalah PTKA. PTKA adalah sama dengan PT KJA, itu 11-12 kesatuan. Nah, di sini mereka terus mereka melakukan lobby dan mereka mengajak birokrasi yang ada di Indonesia, Bogor, Jawa Barat, yaitu Pemda, Dispenda, BPN. Ya, mereka di situ mereka mau memutar balik arah kanan, dan mereka memegang kepala oknum-oknum pejabat. Nah, dari oknum pejabat inilah di situ mereka duduk di PT MCI KJA untuk melakukan konspirasi kejahatan, dan mereka juga telah mengalihkan hukum yang ada di Indonesia. Mereka memutarbalikan fakta, yaitu siapa sutradara adalah Mujadi Budiman. Bukti A1,
sejak 2015. Ya, diketahui penyebab sumbernya dari mana, barometernya. Ternyata A1, barometernya itu ada di PT MCI KJA, milik Mulyadi Budiman. Ya, yang sekarang ini dia dilindungi oleh oknum-oknum dan disembunyikan oleh preman-preman, di mana preman-preman ini bergeria yang tidak pernah berhenti sampai sekarang ini. Di mana preman-preman juga ini, mereka juga yang menciptakan tim Piber, PT Piber. Nah, PT Piber itu di dalamnya itu oknum-oknum, oknum preman, oknum kepolisian, oknum TNI, oknum Pemda, oknum BPN, bahkan jeger-jegernya di situ. Mereka bergeria dan mereka merampas tanah-tanahnya itu sumbernya. Nah, siapa yang jadi penada 48? Yaitu siapa? Marina Budiman dan bersama cucunya yang Marina, yaitu Randy, yang sekarang Randy ini bergeria di mana dia sedang masuk dalam satu lingkaran setan. Dia masuk dalam dunia hitam, di mana dia sekarang ada menyuruh preman-preman terus, preman-preman membayar untuk tidak berhenti menjadi mata-mata, menjadi intelijen di luar intelijen, yaitu garis keras, garis kejahatan. Nah, ini mereka sekarang masih tetap ada, bahkan mereka masih terus bergeria menanyakan tanah-tanah rakyat, sebagaimana tanah saya yang ada di Gunung Gelis masih terus-menerus berdatangan. Nah, setelah dikrocek oleh petani penggarap, akhirnya akhirnya terbuka kupas tuntas bahwa itu adalah seruan dari Marina bersama Randy. Nah, Randy pun juga ikut dugaan komplotan melakukan pembunuhan terhadap saya narasumber. Yaitu salah satu manajemen yang sudah ini mereka ini yang melakukan, di mana foto-foto saya, Sofian Jim saya pribadi itu di-share kepada preman. Ya, himbauan kepada pemerintah, khususnya kepada intelijen negara, kepada Bapak Presiden. Saya Sofian Jim, ya, dengan tegas sebagai pejuang rakyat, mantan koordinator NKGR se-Jawa Barat, ya, agar sedang dikrocek, cari mereka ini, dua orang ini, dugaan, dan ini sudah viral, ya, yang membuat semua korban-korban NBH, aplikasi bodong, dan korban-korban petani penggarap, korban bersatu, ya, ikut serta. Dan bukan hanya itu, sebagaimana saya Sofian Jim terus-menerus tidak pernah henti-hentinya sejak 2015 sampai terus menegakkan keadilan, agar keadilan yang ada di Indonesia ini kembali utuh semula. Sebab tanpa keadilan di negara Indonesia ini, saya ingatkan kepada seluruh anak bangsa Indonesia, apapun yang kita lapor, apapun penderitaan kita, apapun hak-hak kita yang dirampas, apapun yang ditindas, tanpa ada keadilan, maka semua itu akan menjadi tumpul bukti. Kenapa di atas tumpul? Karena keadilan dan peradilan tidak ada lagi, sehingga menjadi di atas tumpul, tajam di bawah. Himbauan kami, sekali lagi, ya, rakyat anak bangsa Indonesia 143 juta, ya, meminta kepada pemerintah, kabinet merah putih khususnya, sebagaimana rakyat utusan Allah yang memilih pimpinan kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo, ya, untuk berbalik kanan secepatnya, karena ini situasi ini sangat siaga satu dan darurat. Karena ingat, ya, suara rakyat yang tidak pernah
saya berhenti untuk menyuarakan adalah suara Allah, yaitu suara Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rakyat adalah napas bumi pertiwi Indonesia Merah Putih, dan sumbernya dan pusarnya itu semua adalah bagian itu diciptakan Allah. Indonesia ini adalah bagian milik daripada rakyat yang dititipkan agar kita bisa mengelola dan menjaga, ya, stabilitas nasional. Siapa lagi kalau bukan rakyat anak bangsa Indonesia yang menyamankan? Ya, tanpa rakyat anak bangsa Indonesia, apapun, ya, tidak akan bisa Indonesia sukses. Tidak bisa akan mengalahkan sebagaimana sekarang ini. Ya, hari dari lepas hari, bulan, minggu demi minggu, bulan demi tahun, Indonesia keadaan situasi di mana banyak, ya, elit-elit politik, elit-elit pecundang, ya, juga elit-elit yang berkontes, ya, yang hanya membuat rakyat anak bangsa Indonesia resah karena tidak ada kepastian yang utuh. Karena semua yang ada duduk di Kabupaten Merah Putih, ya, mereka sudah lupa dan mereka tidak lagi mempunyai penguasaan jati diri. Ya, berlomba, ya, untuk keputusan pribadi sendiri, bukan untuk rakyat. Bahkan terjadi suatu terus menerus, ya, memutarkan balik hukum, menjual beli hukum, berbicara mengenai berlomba. Rakyat sudah geram. Rakyat tidak membutuhkan orang yang pintar argumentasi. Rakyat tidak membutuhkan teori-teori di atas kertas. Rakyat membutuhkan sekarang ini siapa? Rakyat mempercayakan sebagaimana mereka pejabat asal di lain, dan rakyat mengangkat dan menggajikan mereka semua dengan keringat dan air mata. Sebaliknya, mereka menginjak-injak, mereka merusak, bahkan mereka mencoreng-coreng pemerintah Indonesia Merah Putih. Bahkan mereka juga menjualkan beli negara, seperti menjual, ya, perdagangkan wanita. Nah ini A1, ini sudah A1 terjadi. Di mana Herman Nagaria, anak Deputi Nagaria, Cito Nagaria bersama Marina yang telah melakukan perdagangan itu, apakah tidak perdagangan jual beli hukum? Kalau hukum ditegakkan di adilan, tidak akan wanita di akan Indonesia direndahkan, dimartabakan, diinjak-injak, dijual. Nah ini udah kejahatan, ini jelas secara tidak langsung membunuh, merusak nama wibawa Indonesia yang sangat sekali dihormati. Namun keputusan yang diambil oleh hukum yang sebagaimana rakyat mempercayai kepada pemerintah, di mana keadilan, di mana sekarang mereka hukum yang harusnya hukum ditegakkan, ya, transparan, sebagaimana mengatakan Herman Nagaria hukum seumur hidup, dan dikatakan Sugianto. Malah sebaliknya, dugaan yang ada di dalam hukum yang itu tumpul. Karena ingat, karena mereka adalah kesatuan 12 dan kesatuan. Karena uang-uang yang dibentuk oleh Cito Nagaria
dan semua keluarga. Itu bukan uang dari keringat mereka, itu uang rampasan, uang penindasan, uang perampasan, uang penindasan. Itu namanya mereka itu bukan orang yang punya kemanusiaan, yang punya tetapi mereka adalah orang-orang pemuja seperti Gunung Kawi. Nah, itu mereka akan kena ajab. Bukti sekarang. Ya. Meminta supaya pemerintah ya jangan biarkan, karena ingat, rakyat anak bangsa Indonesia. Siapa lagi yang harus diandalkan? Pemerintah lah yang harus menegakkan keadilan. Pemerintah harus kembalikan utuh pengadilan. Keadilan. Ingat, di mana-mana sudah viral, di TikTok, di mana-mana hampir ini bahwa Indonesia akan mengadakan satu kudeta, dan Indonesia tidak perlu jauh-jauh cari kudeta. Kudeta itu yang bentuk siapa? Yaitu yang sudah yaitu yang membentuk negara baru, yaitu siapa? Yang membentuk PT-PT ya bayangan, yang membuat otonom ya siapa? Yaitu Presiden Komisi Negara PT Sumbarekon Tbk. Nah, mereka inilah yang membuat negara-negara. Himbauan pemerintah tegas ke rakyat pemerintah, apabila korban NBS 43 juta menuntut keadilan, mengembalikan kesejahteraan ekonomi yang dirampas oleh direksi-direksi dan penjahat, karena mereka semua adalah serigala berbulu domba. Tapi kedepannya mereka itu serupa dengan manusia, malaikat, tetapi mereka itu adalah 1000 bahasa binatang yang ada di dalam rencana kejahatan mereka. Gurunya siapa? Sutradaranya, yaitu Cipto Nagaria, yang dimana dia sekarang mengatakan sakit apa, tapi justru dia adalah sutradara melakukan meeting di mana untuk melakukan operasi kejahatan. Tidak ada penyelesaian. Jadi rakyat gelap, rakyat musuh kejahatan. Korban mengatakan anti kejahatan di bumi pertiwi Indonesia, dan mereka sudah satu. Ya, kalau pemerintah tidak cepat cabut izin secara transparan, tidak cepat mengeluarkan mengeluarkan Sumbarekon dari bumi pertiwi NKRI Indonesia Merah Putih, rakyat akan turun mengeluarkan kenyataan dan rakyat akan menyerang. Terlebih rakyat bersama TNI akan menangkap hidup-hidup direksi yang berkeliaran, akan menangkap marketing memasarkannya hasil di mana mereka telah memakan darah lintah dan memakan jagal dari karena bukan uang mereka, adalah uang rakyat yang dirampas. Bukan hanya itu, uang negara aja pajak bisa dirampas. Yang paling sangat yang tidak menyangka, kadar negara tanah perkebunan disulap menjadi HGB. Siapa? Karena BPN adalah bagian daripada PT Sumbarekon. Dan ingat, PT Sumbarekon sudah bikin negara baru di BPN Bogor maupun Pemda dan Dispemda. Agar rakyat tahu, perlu jadi ketahui, harus transparan. Saya tidak takut, saya hanya takut kepada Allah. Dan sekali lagi, saya tidak mengabdi ke pejabat. Ya. Saya tidak mengabdi kepada orang-orang yang bikin pada oknum jenderal maupun oknum atau oknum kepolisian, oknum TNI. Saya tidak takut. Sekalipun ancaman pembunuhan yang sudah viral, yang dilakukan oleh manajemen, di mana foto-foto saya diedarkan, diusir kepada preman-preman. Dugaan saya, kakak, ini cucunya Mulyadi Budiman.
Sudah tegas, saya udah ngomong kepada seluruh korban-korban agar bila mana ketemu foto dan tangkap, serahkan kepada yang berwajib. Biarkan hukum yang bertindak, jangan melakukan anarkis. Ingat, negara kita dilahirkan oleh Allah adalah mempunyai sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita harus mawas diri, jaga diri, jati diri, berpegang kepada adilan. Sebab ingat, sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa itulah yang membuat negara kita makmur, sejahtera, dipenuhi dengan wahyu Allah, dilindungi dengan anugerah Allah, sehingga Indonesia sangat disegani. Tetapi di mana PT-PT bergerilya ini yang merusak, merampas tanah-tanah bukan hanya seluruh Indonesia. Penyebabnya adalah semua dari PT Sumargo Tbk. Dialah guru global kejahatan, sehingga di sini menjalur ke seluruh Indonesia, perampasan tanah lah, penindasan tanah. Nah ini, jadi sekali lagi, rakyat anak bangsa Indonesia, korban-korban meminta kepada semua aparatur negara, khususnya TNI. Karena kenapa rakyat minta ke TNI? Karena ingat, kedaulatan NKRI, siapa pejuangnya dulu? Pahlawan-pahlawan. Rakyatlah yang berseragam jiwa NKRI, yaitu siapa? Tentara Nasional. Maka itu kami rakyat anak muda mohon kepada Tentara Nasional TNI, melindungilah rakyat, dan rakyat pun juga akan menjaga, bersatu, berdaulat, menjaga kestabilitas negara yang ada di Indonesia Merah Putih NKRI. Dan ingat, sekali lagi, saya Sofian Jimra kepada seluruh, khususnya di tanah air Indonesia Merah Putih, yaitu rakyat anak bangsa Indonesia, untuk tidak terprovokasi dengan global elit politik yang di mana ini mereka mengatakan itu dari luar. Tidak, global elit politik ada di Indonesia. Mereka orang-orang susah, orang-orang miskin. Mereka cuma hidup dengan kolor. Tapi karena mereka merampas, menindas, memperkosa, memutarkan melengkung, menginjak, siapa? Mereka yang mengataskan NKRI, mereka yang mengataskan KTP Indonesia, mereka mengataskan pejabat. Tetapi justru kejahatan yang mereka ini, mereka ingin menggulingkan pemerintah sampai menggulingkan penderitaan rakyat, menggulingkan negara, berarti, menggulingkan nasional, jelas. Sekali lagi, rakyat anak bangsa Indonesia dan khususnya 143 juta korban-korban NBA, aplikasi bodong, dan seluruh petani bangsa Indonesia bersuara dengan lantang, dengan tegas, merebut kembali kedaulatan rakyat, kembali mengatakan bersatu dari lubuk hati Sandiwari. Rakyat anti kudeta, rakyat anti perseruan, rakyat anti kegaduhan, rakyat anti manipulasi hukum, rakyat anti kepada oknum-oknum. Dan sekarang 2026, negara aman dan nyaman ada di tangan rakyat anak bangsa Indonesia yang diberikan otoritasnya itu wahyu Allah. Karena ingat, sekali lagi, atas nama rakyat, dari lubuk hati Sandiwari mengatakan, terus Bapak pimpinan RI 1,
Bapak Prabowo Presiden, mantan Kopassus dan mantan Jenderal Letnan Jenderal. Jangan gentar, rakyat ada bersama. Ya. Terus berjuang untuk rakyat. Terus, mari kita bersatu. Terus kita junjung, kami tidak akan terprovokasi karena ini kejahatan yang ada di bumi pertiwi Indonesia yang merusak NKRI itu hanya bisa dihitung dengan jari, tidak akan bisa melawan rakyat yang ratusan juta. Dan yang paling utama, rakyat mengatakan sekali lagi, kita semua bersatu akan menggeruduk kepada PT Summarecon, menangkap bersama dengan aparatur negara dan bersama TNI dan bersama hukum yang pro kepada rakyat, yang tidak bercacat, tidak bercela, arti kata tidak menjual money laundry, tidak bersendiwara, tidak melakukan hal-hal tipu muslihat atau melakukan alibi. Bersatu, tangkap delegasi yang ada di mana. Jangan, bukan hanya di Gunung, seluruh Bandung, Jawa Barat, Serpong, seluruh Surabaya, Makassar. Ingat himbauannya, karena mereka lah yang merusak, mereka lah yang membentuk negara, dan mereka lah yang melakukan kudeta. Jangan kita kalah dengan kudeta, lawan kudeta itu, karena ingat. Ya. Sekali lagi. Cipta Nagaria. Kau jangan ngebohongin rakyat ya. Kau jangan nipu-nipu dengan melakukan meeting-meeting. Ya. Kalau engkau gentleman keluar dari tikus-tikus berdasi, karena engkau lah yang merusak sama Berjadi Budiman, dan engkau lah tunduk kepada Antek Berjadi Budiman. Hancurnya Summarecon. Penyebabnya adalah dari KJA, Muljadi Budiman, tangkap Muljadi Budiman. Tapi jika engkau tidak bisa menangkap Muljadi, berarti engkau sama 11-12. Maka rakyat akan menjadi musuh kejahatan yang ada di PT. Rakyat akan membersihkan, rakyat bukan sekadar cabut semua izin. Sekali lagi, kepada pemerintah Indonesia Merah Putih, mari kita bersatu. Jagalah stabilitas Indonesia. Jaga semua ini. Kalau ya. Terima kasih atas nama rakyat bangsa Indonesia. Korban-korban petani penggarap, korban-korban NPA. Ya, korban-korban aplikasi bodong 143 juta. Ya. Ucapan terima kasih kepada Allah SWT melalui pemerintah yang kita percayakan, yaitu Bapak Prabowo, akan menjadi garda terdepan. Tambahan dari korban 143 juta, korban NBA, yang dimana uang ratusan miliar yang ada di PT Summarecon Tbk yang mereka mengatakan sudah tidak ada uang, itu uang dikeluarkan ke luar negeri. Ya. Dan pun juga petani penggarap, nasabah-nasabah, mengajak narasumber sekaligus yang punya kunci daerah bersatu meminta agar siap-siap Pak Sofian Jim melakukan konferensi pers secara transparan. Ya, insya Allah saya jawab. Ya, semoga Allah mengizinkan. Semoga rakyat yang mendukung, mari kita bersatu. Saya akan kupas tuntas. Dan kupas tuntas. Dan saya yakin, cita-cita rakyat anak bangsa Indonesia, korban-korban NBA 143 juta dengan petani penggarap, dengan nasabah seluruh Indonesia dari 18 cabang. Yakin, bulan 4. Bukan hanya ditelan bumi, PT Summarecon. Tetap hukum berjalan. Secara hukum akan menggeruduk, menangkap sebuah direksi dan foto-foto dan alamatnya sudah ada di tangan. Yaitu rakyatlah
yang punya kunci Pandora. Bukan saya aja, tapi kunci Pandora itu akan menjadi ke depan. Bersatu berdua dan himbauan saya. Ya, saatnya kita berpegang kepada kebenaran, keadilan. Dan kenal ini kita jangan lepas. Kembalikanlah ke diri kalian. Nah, itulah jati diri. Ingat, jangan kita percaya lagi. Karena ingat, apa yang ada di atas sudah menjadi tumbuh di atas. Karena telah hilang keadilan dan kesejahteraan. Sekarang, tugas kita adalah rakyat yang akan kembalikan keadilan di atas supaya tidak tumpul di atas. Sebagaimana tajam di bawah, tajam pun juga di atas. Bersatu. Nah, itu kedaulatan itu namanya kedaulatan NKRI. Karena NKRI adalah sumbernya segala-galanya untuk di bumi pertiwi Indonesia. Tanpa NKRI berarti mereka telah mengusir, mereka telah menghina Tuhan, mereka telah mengejek Tuhan, mereka telah membiarkan bumi pertiwi ini bahwa mereka adalah bukan sekadar komunis. 10 kelipat dari kejahatan, dan mereka adalah serigala-serigala yang ada di hutan tropis. Nah, mereka itu adalah, nah itulah yang ada di PT. Nah, usir kejahatan-kejahatan binatang-binatang buas yang merusak NKRI, merusak ekonomi, merampas. Ingat, tamu yang tidak ada di dalam kategori NKRI, yang berupa manusia, berkaki, bertangan, bermuka, siapa? Monyet-monyet yaitu. Karena mereka asalnya dari pemuja. Kalau mereka hidup di dalam keringat Allah, maka Sumarekon tidak akan ditelan bumi pertiwi, telan bumi, dan tidak akan ada di ini, dan tidak akan tetap Sumarekon sekali, tetapi karena mereka kayak muja. Bukti A1, saya akan bicarakan nanti di konferensi pers. Saya akan buka semua. Siapa Sumarekon itu? 11 tahun saya berjuang untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Kalau bukan pertolongan Allah, dan kalau bukan Allah menyuruh saya sebagai tentara Allah, mustahil melawan kejahatan Sumarekon ini. Karena Sumarekon adalah produk pabriknya, figurnya, globalnya kejahatan. Musuh rakyat, aktif rakyat, usir Sumarekon, usir, jangan ada cipta negaranya di bumi pertiwi Indonesia. Keluarkan dari negara Indonesia ini. Tegas, saya bicara kepada seluruh korban-korban. Jangan takut, jangan gentar, waktu terkenal. Terus bernolak, tuntut keadilannya. Dan ingat, harus menahan diri. Jangan anarkis, jangan melakukan. Ya, ingat, jangan main hakim. Ya, tangkap hidup-hidup. Mereka suka kumpul di Tokopineko, dan mereka sudah kumpul di mana-mana, sudah tahu tempat kumpul rapat-rapat. Siap kami bergerak, tangkap mereka semua hidup-hidup, dan akan diekspos di seluruh media Indonesia supaya mancanegara tahu. Usir itu Sumarekon, dan ingat, rumah-rumah ini di Sumarekon ini, mohon kepada seluruh pemerintah atas nama rakyat Indonesia, cabut izin dan dan semua aset-aset disiap kembalikan kepada negara, maka rakyat akan sejahtera. Bila itu belum terjadi perampasan berapa, maka itu satu hal, rakyat minta perampasan aset dalam berbentuk apa harus disahkan kembali kepada rakyat, yaitu karena rakyat yang menguasai bumi pertiwi ini. Rakyatlah yang punya negara ini, bukan PT-PT, bukan oknum-oknum pejudan, bukan elit-elit global politik yang di mana sekarang. Jangan takut. Apabila rakyat menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan rakyat bersatu, tidak akan terjadi kudeta. Dengan kita kalah sama global elit politik, mereka itu penjahat, mereka bukan orang kaya, tapi berebut kekayaan mereka, menindas. Ingat, darah rakyat. Ingat rakyat, mereka yang merampas, mereka yang menindas. Siapa? Nah, inilah yang dikatakan kita anak bangsa diadu domba, dipecah belah. Siapa di belakang itu? Kalau bukan dengan oknum jenderal, siapa? Atau yang masih dinas? Saya berdiri, Sofyan, tidak akan takut.
Karena saya bukan sendiri. Saya ada bersama Allah yang Maha Kuasa. Dan saya ada bersama dengan tentara malaikat Allah. Dan saya ada bersama dengan rakyat 100 juta. Dan saya ada bersama dengan kabinet merah putih yang bersih. Dan pemerintah tetap ada saya duduk di negeri Indonesia merah putih yang tercinta. Karena ini merah putih. Ya, siapa yang menghina merah putih? Bendera Iya, ku abdi di videonya, sok menghina darah rakyat berarti menginjak-injak NKRI. Lawannya rakyat bersama Allah akan mengusir, memberangus dari bumi pertiwi Indonesia. Sekali lagi, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup NKRI. NKRI harga mati. Merdeka, Indonesia merdeka, rakyat merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Polemik dan permasalahan tanah di Bogor seakan tak ada habisnya. Kian marak dan kian santer diberitakan mengenai keterlibatan oknum yang bermain dengan pihak developer pengembang properti. Baru-baru ini mencuat kembali terkait dugaan yang melibatkan oknum BPN Kabupaten Bogor yang mana BPN Bogor mengeluarkan HGB untuk Summarecon padahal hak dasar tanah tersebut murni dan mutlak sah secara hukum milik masyarakat, namun masyarakat lagi-lagi dirugikan dan dikorbankan demi ambisi dan kepentingan pribadi. Seakan-akan jeritan dan penderitaan masyarakat tak pernah didengar oleh pemerintah. Tanah yang sudah 50 tahun dimiliki secara hak dan secara hukum tiba-tiba muncul HGB untuk Summarecon mendirikan perumahan-perumahan di atas tanah masyarakat. Belum selesai permasalahan tanah milik Niko Mamesa atau Jimmy Mamesa sejak tahun 2021 sampai sekarang, muncul kembali ke publik dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh oknum BPN Bogor terkait HGB untuk Summarecon atas tanah sertifikat milik masyarakat. Kini masyarakat hanya meminta kepada pemerintah agar segera mengaudit BPN Bogor yang secara norma telah melanggar hukum. Itu yang saya heran tuh gitu. Kalau saya tanya bawaan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul. Hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya. Kita beresin. Karena kita kan tidak mempengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh presiden.